warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan saya Nabila Fafa Maula Zahra. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Kali ini saya akan memberikan edukasi kepada Mbaknya mau nikah ya Mbak ya, usia 22 tahun ini. Ini ada edukasi tentang infeksi menular seksual. Mungkin membutuhkan sekitar 10 menit. Mbaknya bersedia? Oke, baik Mbak. Sebelumnya udah tahu tentang IMS belum Mbak? IMS tuh kayak HIV gitu ya Mbak? Ya, itu salah satunya. Jadi IMS ini adalah infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual. Biasanya penularan ini melalui darah, sperma atau cairan tubuh lainnya. Gitu. Terus siapa saja sih yang bisa beresiko mengalami infeksi menular seksual? Yang pertama, menurut usianya Mbak, 20-34 tahun pada laki-laki, 16-24 tahun pada wanita, 20-24 tahun pada pria dan wanita. Terus ada faktornya juga Mbak, multi partner. Mungkin di tempat kerjanya sering berhubungan kontak ya Mbak ya. Terus ada pecandu narkoba, mungkin bisa dengan bergantian menggunakan jarum suntiknya. Ini bisa ini Mbak, menyebabkan infeksi menular seksual. Terus juga ada homoseksual, jangan sampai ya Mbak ya. IMS ini dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu seks tanpa pelindung, berganti-ganti pasangan, berhubungan seksual sejak dini, dan penggunaan obat-obat terlarang. Lalu ini ada macam-macam infeksi menular seksual. Ini nama-nama penyakitnya Mbak. Yang pertama ada IMS yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama gonore. Gonore ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Orang-orang biasanya nyebutnya tuh kencing nanah. Kenapa kencing nanah? Karena keluarnya cairan pada saat buang air kecil ini menyebabkan rasa nyeri pada area penis atau vagina. Gitu. Terus ada sifilis. Sifilis ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ini biasanya muncul pada alat kelamin lukanya Mbak, atau di mulut. Ini bisa gambarnya bisa dilihat ya. Terus ada IMS yang disebabkan oleh virus. Banyak banget Mbak ini. Yang tadi Mbak bilang itu HIV. Betul, HIV itu memang salah satu penyakit IMS yang disebabkan oleh virus, karena HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Terus ada herpes genitalis. Herpes genitalis ini menimbulkan rasa sakit, gatal, dan luka pada area genital pengidapnya. Tapi pengidap herpes genitalis ini bisa juga tidak menimbulkan gejala, tapi bisa menularkan virusnya, bahkan ketika tidak mempunyai luka yang terbuka. Terus ada IMS yang disebabkan oleh jamur, contohnya Candidiasis genitalis. Terus yang terakhir IMS yang disebabkan oleh parasit, contohnya Pediculosis pubis. Kayak gini Mbak contohnya. Ini namanya tuh kutu kelamin, yang mungkin menyebabkan gatal ya, sakit juga biasanya. Bagaimana tanda dan gejala seseorang yang terinfeksi penyakit ini? Yang pertama, luka dengan atau tanpa rasa sakit di sekitar alat kelamin, anus, mulut, itu yang pada sifilis tadi, atau bagian tubuh lain. Yang kedua, keluar cairan abnormal, yaitu cairan yang keluar dari vagina, biasanya gatal kayak keputihan gitu Mbak. Itu perlu diwaspadai ya. Terus yang ketiga, sakit pada saat buang air kecil. Yang keempat, pada bagian bawah perut merasakan hilang dan timbul yang tidak berkaitan dengan menstruasi. Itu juga biasanya ada yang gitu ya Mbak ya. Terus yang terakhir ada kemerahan pada sekitar alat kelamin. Itu perlu ditelateni lagi kalau misal membersihkan area kewanitaan gitu. Lalu bagaimana sih cara pencegahannya? Cara pencegahannya ini bisa dengan metode ABC,
Yang pertama ada abstinensia, yaitu tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Yang kedua be faithful, yaitu setia pada pasangan, tidak bergonta ganti pasangan. Yang ketiga ada kondom, yaitu menggunakan pelindung atau kondom saat melakukan hubungan seksual. Gitu Mbak. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya udah terlanjur terinfeksi itu bisa sembuh apa enggak ya? Satu-satunya emang harus ke dokter sih Mbak. Terus nanti di sana juga dikasih cara pengobatannya kayak gimana untuk meninjau kesembuhan pasiennya gitu. Terus juga hindari hubungan seksual pada saat timbul gejala. Terus apabila sedang hamil mengalami penyakit ini, itu juga harus bilang ke dokternya. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Ya cukup. Sekian edukasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Sekian ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.